Ya, beberapa hal kita perlu pejam mata. Karena dia tak sempurna, kita pun tak sempurna. Tapi jangan sampai kita menanamkan konsep kecurigaan. Kalau mau selama rumah tangga, jangan curiga. Habib, macam mana kalau dia buat hal yang tak elok apa semua? Habib, kalau sudah nasi jadi bubur, macam mana? Lagi banyak surah. Tapi kita pilih soalan yang sesuai dengan tajuk kita dulu, insya-Allah. Soalannya begini, Habib, nasihat untuk isteri yang tak percaya dengan suaminya lagi sebab terjumpa suaminya ada melihat pornografi. Dia dapati suaminya melihat pornografi pada bulan Ramadan. Jadi gimana, Habib? Dasar hubungan suami istri ini dimulai dengan kepercayaan dan akan rosak hubungan kalau ada kecurigaan. Kecurigaan bila timbul kepada seseorang, maka hendaklah dia tidak melayan kecurigaan itu dengan tahassus atau tajassus, mengintai. Kemana dia pergi? Dia hantarkan spy, ikut dia, naik taksi, atau suruh orang lain pergi. Kemana dia pergi? Atau dia letakkan dalam handphonenya itu macam wish, kemana dia pergi. Nah, sekarang pun dah canggih, dah orang boleh tahu. Dia nak kontrol suaminya kan, atau dia nak kontrol istrinya, sama lah, suami istri pun sama juga. Bila tak ada kepercayaan dan kecurigaan timbul dan ingin tahu kesalahan dan kesilapannya, tunggu kehancuran di rumah tangga. Jangan suka tengok handphone suami atau istri. No. Kalau mau selama rumah tangga, jangan curiga. Habib, macam mana kalau dia buat hal yang tak elok apa semua? Sampai jelas perbuatannya baru ditegur. Habib, kalau sudah nasi jadi bubur, macam mana? Siapa yang bagi tahu kepada kita nasi jadi bubur itu dengan kita punya prediksi? Sementara kalau dia curiga dan cari tahu handphonenya, dia sendiri yang bikin nasi jadi bubur. Jangan tengok prediksinya nasi jadi bubur itu dengan dia mengintai, atau kalau sudah dia berbuat sesuatu. Intaian Anda kepada pasangan Anda boleh menjadi sebab nasi jadi bubur. Kalau dia berdosa macam mana? Sampai perkara itu jelas ditegur. Suami Anda itu kan manusia, bukan malaikat. Istri Anda pun juga manusia, bukan malaikat. Jadi kalau dia berbuat salah, ya salah. Tapi hendaklah ukur kesalahan dengan cara penyelesaian. Untuk mengukur kesalahan dengan diselesaikan dengan penyelesaian, ukurannya bukan perasaan Anda, bukan emosi Anda, bukan marahnya Anda. Yang menjadi mizan neraca menyelesaikan masalah, syariat Nabi Muhammad SAW. Apa dia punya salah, timbang dengan syariat. Adapun kita mau mengukur dengan kesalahan pasangan dengan kita punya emosi, berapa banyak sekarang orang kan, ini contoh saja ya. Saya dapat apa itu namanya? Sampin, tahu sampin baju Melayu itu yang akan sampin diberikan kepada saya. Saya tak pakai benda itu. Saya beri kepada kawan saya. Memanglah cantik itu sampin. Dibawa oleh dia pulang ke rumahnya. Istrinya buka apa semua, nampak sampin, engkau kawin lagi. Bising satu malam dalam rumah tangga itu sebab curiganya si istri kepada suami. Sepanjang malam gaduh, pukul 1 malam saya ditelepon. Habib, saya punya istri tak percaya kalau ini pemberian daripada antum. Tengok masalah kecil karena curiga jadi besar. Hampir putus hubungan itu gara-gara sampin. Bukan sampinnya masalah, sikap ketika berhadapan dengan masalah. Dalam kehidupan rumah tangga itu, jangan masalah besar dibesarkan atau masalah kecil, apatah lagi masalah kecil dibesarkan.
Gunakanlah dalam konsep rumah tangga ini namanya fiqhut taghaful. Apa itu fiqhut taghaful? Fiqh igno. Ya, beberapa hal kita perlu pejam mata. Karena dia tak sempurna, kita pun tak sempurna. Tapi jangan sampai kita menanamkan konsep kecurigaan. Belajar untuk kita letakkan kepercayaan. Dengan kita bina rumah tangga dengan kepercayaan, kita boleh percaya dengan dia, dia boleh percaya dengan kita. Tapi kita tak, dia ini agak nakal, bimbing. Apa manfaatnya suami kalau tidak ada kesan yang baik daripada istri? Apa manfaat istri kalau suaminya tidak boleh membimbing kepadanya? Kan sudah dibahas tadi, satu dengan yang lain saling menyempurnakan, bukan saling menuntut. Ayo sama-sama ajak dia menjadi orang yang baik. Syekh Abdullah bin Bayyah waktu datang pergi ke Malaysia ditanya berkenaan dengan seorang suami, pasangan suami istri yang si lelaki ini pemabuk. Istrinya tak boleh tengok dia mabuk. Kan dosa. Minum arak dosa besar. Kata si istri, tanya kepada Syekh Abdullah bin Bayyah, saya nak minta cerai. Karena suami saya melakukan dosa besar. Katanya, adakah dia tunaikan hak kamu sebagai seorang suami? Makan, minum, rumah, tempat tinggal anaknya, didik, apanya diberikan nafkahnya? Katanya ya, dia tunaikan. Adakah dia melakukan kemudaratan kepada kamu? Pukul, sepak? Katanya tidak. Hanya dosanya pada minum arak saja. Yang lain ditunaikan. Katanya, kamu jangan minta cerai. Adakah orang lain akan menjamin kamu kalau kamu cerai dengan dia? Katanya tidak. Katanya, kamu jangan minta cerai. Kamu tetap dengan dia selagi dia tidak melakukan kemudaratan dan memberi nafkah kepada kamu dan keluarga kamu. Yang kedua, berdoalah yang banyak kepada Allah. Bimbinglah dia, tarik dia. Dengar nasihat Syekh Abdullah bin Bayyah, berubah suaminya, berhenti minum arak, jadi orang baik, insaf. Jadi kehidupan rumah tangga tidak boleh melihat kepada pasangan dengan kesempurnaan sebagaimana saya katakan sudah banyak kali sebut. Tapi tanamlah dengan kepercayaan dan bimbingan serta menghargai respect satu dengan yang lain. Bila itu dijalankan antara rumah tangga, rasanya kesilapan dan ketergelinciran tidak menjadi penghalang untuk dia kembali dan insaf, bukan justru menjadikan permasalahan ketergelinciran dan dosa sebab untuk hancurnya rumah tangga. Ingat, suami kita manusia, istri kita manusia, bukan malaikat yang tidak punya salah. Belajarlah untuk kita mencari solusi bila pasangan kita bersalah mengikut syariat, bukan emosi. Bila emosi, tenangkan dulu, minum kopi dulu, tanya kepada orang yang mengerti untuk memberi nasihat, jangan tumpah dulu. Wallahu a'lam.